Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai administrasi pendidik dan tenaga pendidikan atau administrasi PTK. Pada presentasi kali ini, yang akan menyampaikan materi yaitu Elisa Aisyah dan Arma Alivia. Sedangkan anggota kami satu lagi berhalangan untuk hadir. Baik, materi yang akan kami sampaikan yaitu terdiri dari atas 4 bagian, yaitu pengertian, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu berupa pengadaan, penempatan, dan orientasi. Dan yang ketiga, kesejahteraan PTK, yaitu gaji, tunjangan, dan penghargaan. Dan terakhir ada cuti PTK. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Elisa Aisyah, yaitu pengertian administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Apa itu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK? Yaitu merupakan mediator untuk kelancaran dan keberhasilan serta peningkatan efektivitas dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi administrasi PTK ini merupakan pengelolaan dari sumber daya manusia yang berada dalam pendidikan itu sendiri untuk nantinya dapat dibina dan diatur sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Proses juga disebut juga dengan proses keseluruhan kegiatan pendidik. Ini meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendidik profesional mempunyai tugas utama yaitu mendidik, yang terdiri dari mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi seorang guru atau tenaga pendidik itu bukan hanya sekedar untuk memberikan ilmu atau hanya mengajar sesuai dengan mata pelajarannya saja, tapi ia juga harus bisa membimbing ataupun mengarahkan nantinya peserta didiknya bagaimana sikapnya nantinya ke depannya. Yang kedua yaitu proses administrasi PTK. Yang pertama ada pengadaan, penempatan, dan orientasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengadaan tenaga pendidik, yaitu merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Jadi biasanya akan dibuka lowongan-lowongan pekerjaan bagi para calon tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Jadi bagi para calon tenaga pendidik yang mungkin memiliki kualifikasi atau kompetensi yang memadai dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka mereka dapat mencalonkan dirinya pada instansi tersebut. Tahap-tahap pengadaan, yaitu yang pertama ada pengumuman adanya formasi atau lowongan pekerjaan baru. Kemudian yang kedua, pendaftaran bagi para pendaftar yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan calon tenaga pendidik. Dapat penyaringan administratif, dan ujian ataupun riset. Yang kedua yaitu penempatan. Penempatan adalah tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Di tahap ini akan dilihat bagaimana proses tenaga kerja dalam melaksanakan kewajiban dan prakteknya sehari-hari. Jadi pada masa ini seperti tenaga kerja itu masih menghadapi atau mengalami masa pelatihan. Jadi mereka dilihat bagaimana kinerjanya, bagaimana kompetensinya pada bidang yang ia tekuni tersebut, dan nantinya akan disesuaikan dengan posisi pekerjaan yang akan dijalaninya selama ke depan. Terdapat proses mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Jadi jika seorang tenaga kerja sudah ditempatkan pada suatu instansi, bukan berarti dia akan tetap terus pada instansi tersebut. Bisa saja di depannya ia akan dipindahkan ke instansi atau daerah lain sesuai dengan kebutuhan dari instansi tersebut, seperti mungkin ke pelosok yang membutuhkan banyak guru untuk mengajar di sana. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Arma Alivia. Kepada Alivia, tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini. C. Orientasi merupakan
upaya memperkenalkan seseorang tenaga berpendidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Next. Yang ketiga, kesejahteraan PTK, gaji, tunjangan, penghargaan, dan cuti PTK. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti seorang guru PNS akan mendapatkan gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala atau per bulan. Biasanya gaji sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Jadi gaji meliputi gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditentukan berdasar prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Yang kedua, tunjangan. Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru dan manajemen pendidikan akan merosot tajam. Beberapa jenis tunjangan yaitu tunjangan khusus, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan keluargaan, dan tunjangan anak. Jadi tujuan tunjangan ini adalah untuk memberikan atau meningkatkan kesejahteraan seorang guru. Yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan PTK berprestasi sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan mulai dari menilai aspek kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan menguasai teknik pembelajaran. Selanjutnya, cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Dasar hukum antara lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Jenis-jenis cuti yaitu cuti tahunan, yang mana merupakan hak PNS termasuk si PNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Cuti tahunan ini si PNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Diberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Yang kedua, cuti besar. Yang ketiga, cuti sakit, cuti bersalin, cuti sedang mengenyam kependidikan. Kalau cuti besar yaitu PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, cuti persalinan yaitu apabila PNS yang sedang bersangkutan mempunyai misalnya sedang hamil, khususnya untuk wanita, PNS wanita. Yang kelima, cuti sedang mengenyam pendidikan. Yang kelima, cuti sedang mengenyam ke pendidikan, yang mana PNS yang sedang bertugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti besar mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti melalui pemimpin dalam perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Armanifian telah menyampaikan materinya. Dengan berakhirnya presentasi tadi, maka berakhir pula presentasi ini. Apabila terdapat kesalahan di dalam presentasi kami, baik dalam penggunaan kata dan lain-lain, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.